Halo Sobat Troops, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SY. Kali ini kita akan bicara soal doa syukur agung. Kita mulai dengan apa yang sudah ada di dalam Injil, yaitu apa yang Yesus sendiri katakan dan lakukan. Menurut Santo Paulus dan Santo Lukas, Yesus mengucap syukur. Menurut Santo Matius dan Santo Markus, ia mengucapkan berkat. Kedua ungkapan itu sama, setara. Keduanya menunjukkan doa berkat sebagai ucapan syukur yang merupakan kebiasaan di kalangan orang Yahudi. Ritual perjamuan Paskah yang mungkin menjadi latar belakang penetapan dan perayaan pertama Ekaristi mencakup doa semacam itu. Maka ada latar belakang Yahudinya ya. Menurut seorang teolog, Edward Sri, para cendekiawan telah mencatat bahwa doa syukur agung berakar pada doa-doa meja Yahudi yang dibacakan pada setiap jamuan makan. Menjelang dimulainya jamuan makan, kepala keluarga atau orang yang memimpin jemaat akan mengambil roti dan mengucapkan berkat yang memuji Tuhan dengan mengatakan, "Terberkatilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang telah menurunkan roti dari surga." Roti itu kemudian dipecah-pecah dan diberikannya kepada para peserta, dan orang-orang mulai makan. Ketika jamuan makan hampir berakhir, pemimpin jemaat berdoa untuk kedua kalinya dan lebih lama sambil minum anggur. Berkat ini memiliki 3 bagian. 1. Pujian kepada Tuhan atas ciptaannya. 2. Ucapan syukur atas pekerjaan penebusannya di masa lalu, ya, misalnya pemberian perjanjian tanah, hukum, dan lain-lain. Dan yang ketiga, permohonan untuk masa depan agar karya penyelamatan Allah akan terus berlanjut dalam kehidupan umat beriman dan mencapai puncaknya dengan diutusnya Sang Mesias yang akan memulihkan kerajaan Daud. Teman-teman, setiap misa kita merayakan realitas yang sama, yaitu kenangan hidup akan kurban Kristus yang menyelamatkan dalam daging dan darahnya. Anafora atau doa Ekaristi Gereja Ritus Latin pertama kali dicatat dalam sebuah karya berjudul Tradisi Apostolik yang dikaitkan dengan Hippolytus dari Roma, yang secara tradisional diterima oleh para ilmuwan sarjana sebagai sesuatu yang disusun sekitar tahun 200-an Masehi. Doa ini ditulis dalam bahasa Yunani yang menggantikan doa-doa berbahasa Aram dalam waktu 1 abad setelah kenaikan Yesus ke surga. Bahasa Yunani tetap menjadi bahasa gereja termasuk perayaan misa, sehingga digantikan nantinya dengan bahasa Latin di gereja barat. Transisi lambat yang terjadi dari pertengahan abad ketiga hingga abad kelima itu terjadi secara perlahan-lahan. Saat ini ada beberapa doa Ekaristi yang tercantum dalam Missale Romawi, tetapi 4 diantaranya paling umum digunakan. Doa-doa lainnya ditujukan untuk tujuan khusus, misalnya misa untuk rekonsiliasi dan untuk berbagai kebutuhan. Doa Ekaristi utama kedua dari 4 doa Ekaristi dalam Missale Romawi saat ini hampir identik dengan Anafora Hippolytus. Tentunya paling tua ini. Doa ini merupakan doa misa yang mendahului yang lain. Maksud saya, doa syukur agung yang lain juga doa yang selalu disebut sebagai doa tradisional di dalam kanon Romawi. Dan ini terjadi beberapa abad sebelum beberapa doa-doa syukur agung yang lainnya. 3 doa Ekaristi lainnya dalam Missale Romawi berasal dari hari di kemudian gitu ya, kemudian hari, dan doa-doa ini mencerminkan evolusi historis anafora atau kanon misa di berbagai bagian kekaisaran Romawi. Berbagai bentuk doa Ekaristi telah ada dalam penggunaan umum selama berabad-abad di berbagai bagian dunia Kristen. Perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi ada variasi dalam kata-kata yang digunakan dan urutan bagian-bagian kanon yang didoakan.
Nama-nama historis untuk ritus-ritus seperti Mosarabi, Gallia, dan Ambrosia, atau Sakramentarium Gelasian mungkin juga bagi sebagian kita sudah tidak lagi terdengar, ya. Tapi yang kita ketahui sekarang adalah yang disebut sebagai kanon Romawi, yang tercantum pertama di antara doa-doa Ekaristi dalam Misa Hale Romawi, disusun di bawah arahan Paus Santo Gregorius Agung, ya, sekitar abad ke-6. Ia ingin menyeragamkan teks-teks doa Ekaristi di seluruh gereja ritus Latin. Sejak saat itu beberapa kali terjadi perubahan kecil pada kata-katanya, tetapi pada dasarnya tetap sama. Doa Ekaristi yang ketiga, syukur agung yang ketiga, dan keempat disusun setelah Konsili Vatikan kedua. Ya, tentu ada macam-macam pengaruh di situ, tetapi kita bisa sebut saja umpamanya yang doa syukur agung ketiga dipengaruhi ritus Gallican dan Mosarabik dari abad-abad yang lalu. Lalu doa keempat mengambil inti dari sumber-sumber timur, khususnya anafora Santo Basilius pada abad keempat. Kurang lebih demikian yang bisa saya ceritakan mengenai doa syukur agung yang kita miliki sekarang. Sampai jumpa kali depan. Tuhan memberkati.